Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alvan dan dengan channel YouTube saya Ahmad Alvan. Di video kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah pengembalian barang dan dana bagi penjual yang ada di marketplace sekarang, baik itu aplikasi Shopee ataupun aplikasi TikTok. Sekarang pihak seller itu terjadi masalah. Kemungkinan seller akan terancam mengalami kerugian dengan adanya fitur pengembalian barang dan dana yang dimana langsung disetujui oleh sistem yang ada di aplikasi tersebut tanpa adanya tombol tolak atau setujui sebelum pihak pembeli mengajukan pengembalian barang tersebut. Untuk sistem pengembalian dana yang ada di aplikasi marketplace sekarang itu sudah berbeda dari aturan sebelumnya. Kalau yang di aturan sebelumnya, ketika ada pembeli yang mengajukan pengembalian, maka seller akan mendapatkan notifikasi. Di notifikasi tersebut itu akan ada dua opsi. Yang pertama, tolak pengembalian, dan yang kedua, setujui pengembalian. Atau ketiga, itu adalah solusi yang dimana bisa mengajukan pengembalian barang atau dana ataupun pengembalian dana saja. Namun sekarang sistem yang ada di marketplace itu sudah disetujui secara otomatis pengembalian barang dan dana yang ada di aplikasi tersebut. Lalu ada satu sistem pembaruan yang kemungkinan ini sudah ada diberlakukan bagi beberapa seller terlebih dahulu. Menurut saya mengalami di toko saya sendiri yang ada di aplikasi Shopee. Seminggu ini pesanan yang saya kirimkan setiap hari itu lumayan, tapi dana yang dicairkan itu cuma sedikit. Tidak ada 80% dari total pesanan yang selalu saya kirimkan. Ternyata ada perubahan sistem pelepasan dana otomatis ketika pembeli tidak mengklik konfirmasi terima pesanan, yaitu dana akan secara otomatis lepas 7 hari ke depan sejak pembeli menerima atau membayar paket tersebut. Kalau sebelumnya itu pembeli yang tidak mengklik konfirmasi terima pesanan itu dana akan dilepaskan secara otomatis selama 2 hari kerja. Namun sekarang ini menjadi 7 hari kerja. Sama dengan sistem yang ada di TikTok. Nah, saya juga tidak tahu apakah ini hanya terjadi di toko saya sendiri dan di toko kalian apakah terjadi atau tidak. Tapi pada menu pelanggaran di toko saya itu tidak ada pelanggaran apapun, alias performanya baik, skor tokonya juga baik, tingkat keterlambatannya juga baik, dan semuanya sudah baik. Melainkan pelepasan dana tersebut itu ditahan selama 7 hari. Nah, ternyata setelah saya selidiki ketika kalian belanja atau melakukan pesanan di aplikasi Shopee, ketika pesanan tersebut sudah diklik konfirmasi terima pesanan, maka pembeli masih bisa mengajukan pengembalian barang ataupun dana meski pesanan tersebut telah diklik konfirmasi terima pesanan. Kalau di aturan sebelumnya, ketika pembeli sudah mengklik konfirmasi terima pesanan, itu pembeli tidak bisa mengajukan pengembalian, alias pesanan tersebut sudah dianggap selesai. Ketika ada pembaruan yang baru ini, pembeli bisa mengajukan pengembalian barang ataupun dana meskipun sudah selesai di pesanan tersebut. Nah, itu ada tulisan ajukan pengembalian, pesanannya sudah selesai. Nah, ketika klik ajukan pengembalian, kalian bisa mengembalikan barang tersebut ke alamat penjual. Apabila nantinya ada pembeli yang nakal, yang iseng tiba-tiba melakukan pengembalian barang dan dana padahal barangnya sudah sesuai dan terjadi pengembalian tersebut, barang yang dikembalikan oleh pembeli itu berbeda dari barang yang kalian kirim.
itu salah satu yang membuat seller di Shopee merasa rugi. Karena banyak terjadi retur barang sampai tidak sesuai apa yang telah dikirimkan penjual dari awal. Kemungkinan dengan adanya fitur garansi bebas pengembalian yang ada di Shopee ini, Shopee menahan saldo penjual hingga 7 hari ke depan. Karena setelah saya cek bahwasannya ketika 7 hari ke depan, tombol ajukan pengembaliannya itu sudah tidak tersedia. Apabila sudah lewat dari 7 hari sejak pembeli klik konfirmasi terima pesanan. Nah, apabila belum 7 hari, maka tombol ajukan pengembaliannya ini tetap akan ada meskipun pesanannya sudah selesai. Apakah kalian setuju dengan fitur ini dan bisa merugikan pihak penjual? Apakah Shopee hanya berpihak kepada pembeli saja namun tidak berpihak kepada penjual? Seharusnya fitur pengembalian dana yang ada di aplikasi itu harus ada tombol setujui dan tolak. Setidaknya pihak Shopee memeriksa terlebih dahulu apakah bukti yang dibuat banding tersebut untuk mengajukan pengembalian dari pembeli yang ada di aplikasi Shopee itu apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka pihak Shopee wajib untuk membatalkan pengajuan pengembalian dari pembeli tersebut karena buktinya tidak ada. Kalau misalkan kita sebagai customer yang iseng, yang nakal, bisa memfoto barang lain sebagai buktinya, pihak Shopee tetap meng-ACC pengembalian barang tersebut. Dan itu sudah saya coba hari ini. Saya iseng mengajukan pengembalian barang yang ada di penjual Shopee karena saya sudah melakukan pesanan di aplikasi Shopee. Nah, ternyata itu disetujui otomatis oleh pihak Shopee-nya. Dan ini adalah resi pengembalian barangnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kita mendapatkan nakal itu banyak, tiba-tiba mengajukan pengembalian semua, yang nanggung ongkos kirimnya itu seller, barang yang dikembalikan itu tidak sesuai, barang yang dikembalikan sudah rusak, tidak bisa dijual lagi. Kita sebagai seller juga sudah dipotong biaya admin, gratis ongkir, rugi barang tidak bisa dijual. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kalau kita mengajukan banding, tetap akan ditolak oleh pihak aplikasi. 0,01% akan disetujui untuk kesempatan dari banding tersebut. Semoga informasi ini juga bisa membantu untuk mengingatkan kepada kalian bahwasanya lebih berhati-hati ketika mendapatkan pengajuan pengembalian barang dari pembeli kalian yang ada di aplikasi marketplace. Ini juga berlaku di aplikasi TikTok, tapi yang saya kaget itu di aplikasi Shopee. Ternyata Shopee juga meniru sistem yang ada di TikTok. Apakah mereka sudah mulai bekerja sama untuk membangun aplikasi di Indonesia ini atau bagaimana? Kita sebagai seller juga merasa keberatan dengan biaya admin yang mahal dan dengan sistem yang baru ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti akan saya jawab sebisa saya mungkin. Dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.